Yang syair, yang zahir-zahir itu ketika kita agung-agungkan, jangan sampai tidak dipimpin oleh takwa kita, agar supaya apa? Agar supaya perhelatan besar syariah yang kita agung-agungkan itu merupakan bentuk ketaatan kita, bukan kemaksiatan. Itu bisa dicek oleh takwa kita. Apakah kita sedang maksiat? Kalau kita maksiat, nanti akan melahirkan kesombongan. Dan itu menjadikan kita gundah gulana, bersedih, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dipimpin oleh takwa kita, dia akan berupa kesyukuran. Dan itu akan membahagiakan kita. Dia akan mendatangkan kenikmatan pada kita dan bertambahnya anugerah kenikmatan dari Allah kepada kita. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab maupun Magister Manajemen Pendidikan Islam dan juga Magister Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan pertemuan yang ke-12 kalau nggak salah. Pertemuan ke-12, ya betul, ke-12. Saya ingin menjelaskan tentang filsafat, ilmu, integrasi Islam dan sains. Dalam hal ini yang kemudian saya format menjadi filosofistik. Filsafat itu adalah filosof yang didasarkan pada apa, bagaimana, untuk apa itu ontologik, kemudian bagaimana itu epistemologik, kemudian untuk apa itu adalah aspek aksiologik atau nilai guna. Lalu kemudian tasawuf atau integrasi Islam, dalam hal ini filsafat yang didasarkan dengan objek kajian apa, bagaimana, untuk apa ini, bagaimana berintegrasi dengan Islam, dalam hal ini adalah ilmu tasawuf yang objeknya adalah 5. Yang pertama adalah iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat, dan dicek selalu oleh takwa. Gabungan dari duanya ini akan melahirkan apa yang disebut dengan laku atau epistemologi agama. Itu yang dimaksud dengan sains. Jadi filsafat, ilmu, integrasi Islam, tasawuf, dan sains. Sains ini adalah epistemologi agama atau yang dalam kaji Islam itu disebut dengan ilmu thariqah. Yang di dalamnya terdapat 4 pilar atau kemudian saya tambah 1 menjadi 5. Yang pertama adalah asy-syari'ah, at-thariqah, al-haqiqat, al-ma'rifah, dan kemudian adalah ikon. Baiklah, apa, bagaimana, untuk apa, ini menjadi pola dasar pemikiran kita. Jadi ini objeknya adalah rasio. Objeknya adalah rasio atau pirantinya adalah otak. Sehingga apa, bagaimana, untuk apa ini dianggap belum berintegrasi dengan Islam. Artinya dia akan melahirkan apa yang disebut dengan aliran materialistik, hedonistik. Belum sampai kepada menyentuh hal yang sifatnya spiritualistik atau spiritualitas. Ia hanya menyentuh pada aspek kebutuhan yang bersifat fisikal, yaitu material, perut. John Locke adalah perut, kemudian atau bawah perut yaitu hedonistik, libido, seks yang dirumuskan oleh Sigmund Freud. Jadi sebenarnya memang kebutuhan dasar manusia itu hanya didorong oleh 2 hal ini, yaitu perut, yaitu materi, yang kemudian adalah kenikmatan bawah perut atau hedonistik. 2 hal ini dikaji dalam berbagai filsafat atau piranti untuk mengkaji berangkatnya teori ini. Itu didasarkan pada pola pikiran apa, bagaimana, untuk apa, yaitu ontologik, epistemologik, dan aksiologik. Artinya apa? Ketika orang berfilsafat tanpa mengintegrasikan kepada agama,
Ia hanya ingin melahirkan aliran-aliran sosialistik yang material, sosialis individualistik. Jadi sosialistik individualistik. Apa sosialistik itu? Ya sosialistik itu dia kalau mau berinteraksi sosial dalam rangka untuk individu. Berhenti di situ. Kalau sesuatu tidak memberikan manfaat kepada dirinya, maka dia tidak mau. Ya, inilah yang benar sosialistik individualistik. Sebenarnya sosialistik ini adalah lahir dari individualistik. Jadi semua manusia itu berkebutuhan pada dirinya sendiri, alias hanya subjektivismus. Nah, oleh karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka dia harus berobjektifikasi atau bersosialistik. Tapi sosialistik ini hanya untuk kepentingan individualistiknya, artinya kembali pada diri lagi. Jadi tidak ada sentuhan yang bersifat rohani, spiritualitas terhadap nilai-nilai yang lebih transendental. Jadi hanya pada aspek material saja. Enak, selesai ya sudah. Ya setelah, sehingga pahamnya itu hidup ini ya di dunia ini, hidup ini ya sekarang ini, hidup ini sekarang ini, besok setelah hidup manusia mati ya selesai. Nah, ini tentu menurut agama kurang lengkap. Maka pola pikir filosofi atau pola pikir filsafat ini yang apa, bagaimana, untuk apa ini mesti berintegrasi atau ditarik kepada hal yang sifatnya agama. Yaitu integrasi Islam dalam hal ini adalah tasawuf. Ya, tasawuf itu kajiannya, kalau agama kan urusannya dengan hati. Gitu. Maka adalah iman dalam dadamu, kepercayaan ma'wuq fil qalbi, wujudnya tidak ada keraguan, dzalikal kitab, itulah ukiran, itulah catatan, la raibah fi, yang tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya. Itu disebut dengan iman ada dalam dadamu. Yang kedua adalah ilmu dalam dada, bukan pengetahuan ya, tapi ilmu dalam dadamu. Artinya apa? Bahwa dalam konstruk agama atau teori agama, ajaran agama atau doktrin agama, setiap manusia itu diberi oleh Allah potensi yang disebut dengan ilmu atau anugerah oleh Allah yang disebut dengan ilmu. Fungsi daripada ilmu ini adalah mengetahui. Setiap diri manusia itu tahu bahwa dirinya itu salah dan dirinya juga benar, itu tahu. Dari mana ia tahu itu? Adalah ilmu yang dianugerahkan oleh Allah pada setiap diri manusia. Itu ada di dalam dada manusia, ada di dalam hati manusia. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena nyata jelas ada di dalam dada, ya, jelas sekali bayaniat itu ada di dalam dada, itulah disebut dengan ilmu. Artinya apa? Apakah kamu itu mengingkari atau kamu itu tidak mengingkari, kamu tahu. Apakah kamu itu benar atau tidak, kamu tahu. Kamu berbohong dan tidak berbohong, kamu tahu. Maka untuk kita ini tahu tidak perlu bertanya pada orang lain. Untuk kita ini tahu salah atau benar, tidak perlu mendapatkan informasi dari orang lain. Diri kita tahu. Siapa yang memberitahu itu? Ilmu yang ada dalam dadamu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Ini objek kedua. Kemudian objek yang ketiga adalah nikmat. Nikmat itu anugerah Allah ada dalam dadamu, wujudnya rasa. Nikmat itu fungsinya merasakan. Sehingga setiap diri manusia itu seandainya mau mengikuti rasa yang ada di dalam dadanya, dia akan apa adanya. Maka rasa itu produknya adalah apa adanya atau tablek sifatnya iman. Maka rasa itu tiada beda, tua muda, kecil besar sama, itu rasanya sama. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat ke-55, itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang ada dalam dadamu itu dia merasakan apa adanya, tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau dustai. Artinya kita merasa bahwa diri kita itu salah, diri kita ini benar, diri kita ini menyakiti, diri kita ini tidak menyakiti. Kamu rasamu akan mengatakan apa adanya. Aku sedang menyakiti dengan perkataanku. Orang bisa jadi omongannya halus, tapi kalau niatnya itu rasanya ingin menyakiti, dirimu tahu. Nah, artinya masing-masing orang itu ketika menyakiti itu rasanya akan merasakan ingin menyakiti atau tidak menyakiti. Nah,
Nah, ini menjadi objek kajian agama. Semua dalam hati. Maka agama itu hati. Iman dalam hati, ilmu dalam hati, kemudian nikmat dalam hati. Yang keempat adalah menjawab ya. Assalamualaikum Kiai. Masya saya alhamdulillah pangestu panjenengan nggih. Wonten dawuh Yai. Nggih. Masya Allah. Kula niku ya Allah kula niku badhe sowan badhe sungkan ngoten ya kalih jenengan ya napa waktune. Ngaten nggih. Terus baiklah saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada telepon dari sahabat ya. Begini. Jadi yang keempat, saya ulangi tadi objek kajian tasawuf itu kan 5. Pertama adalah iman dalam dadamu. Ya, mauqira fil qalb, kitab sebutannya dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Catatan iman itu tidak ada ragu. Kalau ragu bukan iman berarti dialah iman namanya dalam dadamu. Yang kedua adalah ilmu dalam dadamu, gitu. Bukan pengetahuan. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Dalam dada. Yang ketiga adalah nikmat dalam dadamu, dalam dada kita. Ya, itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Artinya apa? Kalau kita selalu mengikuti rasa, kita akan tidak mudah menyakiti orang. Artinya apakah kita ini menyakiti atau tidak, kita merasakan itu. Nah, ya toh, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu itu dia akan memproduk kejujuran apa adanya, rasa bentuknya tidak bisa kau dustakan. Itu dalam firman-Nya surat ke-55 surat Ar-Rahman 78 ayat, pernyataan tentang nikmat itu diulang 31 kali. Ayat 13, 16, 18 dan seterusnya. Sampai 31 kali diulang. Kemudian yang keempat adalah takwa, ada dalam dadamu. Yang keempat adalah takwa dalam dadamu. Artinya apa? Semua yang kamu lakukan dalam bentuk zahir, yang kita agung-agungkan itu apakah baju, atau mobil, atau harta benda, atau apa saja ekspresi kita berupa syariah itu, jangan sampai tidak dipimpin oleh takwa dalam dadamu. Kenapa? Kalau dia tidak dipimpin atau dicek oleh takwa dalam dadamu, dia merupakan kemaksiatan alias kesombongan. Tapi kalau dia dipimpin oleh imanmu, dicek selalu oleh takwamu, dia merupakan ketaatan, yaitu kesyukuran. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang syair, yang zahir-zahir itu ketika kita agung-agungkan, jangan sampai tidak dipimpin oleh takwa kita, agar supaya apa? Agar supaya perhelatan besar syariah yang kita agung-agungkan itu merupakan bentuk ketaatan kita, bukan kemaksiatan. Itu bisa dicek oleh takwa kita. Apakah kita sedang maksiat? Kalau kita maksiat, nanti akan melahirkan kesombongan. Dan itu menjadikan kita gundah gulana, bersedih, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dipimpin oleh takwa kita, dia akan berupa kesyukuran. Dan itu akan membahagiakan kita. Dia akan mendatangkan kenikmatan pada kita dan bertambahnya anugerah kenikmatan dari Allah kepada kita.